Singkat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Ini menerangkan hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi masih usia berapa? 50 tahun. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi usianya 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi atau Rasul, Nabi Muhammad usia 40 tahun. Kalau hijrah ke Taif dalam tahun ke-10 kenabian, berarti Nabi Muhammad pada waktu itu usianya baru 50 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ini yang menemani mulai Nabi berangkat sampai di Taif, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Apa tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif? Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mengapa Pak ke sana? Karena pada waktu itu di Mekah banyak gangguan-gangguan, rintangan-rintangan pada orang kafir untuk menenangkan diri dalam beribadah, berdakwah, terganggu, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang indah, mencari tempat yang asri. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju para pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanggapan penduduk Taif pada waktu itu terhadap maksud kedatangan Nabi Muhammad? Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy. Quraisy mana? Quraisy Mekah. Tetapi mereka menolak. Mereka justru mengarahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera atau luka pada kedua kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi ia sendiri terluka. Nah, mengapa penduduk Taif menolak ajakan Nabi waktu itu? Ternyata penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi meninggalkan Taif juga pada waktu itu untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Dengan demikian hijrah ke Taif yang bertujuan untuk mendapat bala atau teman atau saudara baru, bantuan dari saudara Nabi, dapat dikatakan tidak berhasil. Ini diantaranya waktu itu tidak menerima penduduk Taif. Jadi waktu itu hijrah Nabi Muhammad ingin menenangkan dalam peribadatan, karena waktu itu di Mekah dikejar-kejar oleh orang kafir. Pamannya sendiri juga demikian. Abu Jahal itu pamannya Nabi.
pamannya Nabi ada yang menerima dakwahnya Nabi, ada yang menolak. Termasuk yang menolak siapa? Abu Jahal. Yang menerima Hamzah. Abu Sufyan asal mulanya menolak. Setelah Fathul Mekah dia masuk Islam. Itu ada sejarahnya sendiri. Abu Thalib sudah pamannya. Abu Thalib membantu Nabi Muhammad SAW berjerih payah maksimal, tapi dia tidak mau menerima ajaran. Makanya ini ada hubungannya hidayah atau petunjuk. Petunjuk atau hidayah itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian semua di ruangan atau madrasah atau sekolah, majelis ini tak ada lain adalah apa? Hijrah. Hijrah dari rumah menuju lembaga atau sekolahan atau madrasah untuk apa? Untuk mencari ilmu yang asal mulanya belum mengerti biar mengerti. Terutama ilmu agama. Terutama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak dan sebagainya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, ilmu fikih mempelajari tentang tata cara beribadah, ilmu akhlak mempelajari adab, sopan santun, ramah tamah. Itu diantaranya ilmu yang kalian pelajari di awal. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh-solehah, ilmunya manfaat barokah, khairunas angfa'uhum linnas, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Nah ini walaupun kita yang kita pelajari sejarah adalah kejadian pada masa lalu, tentang cerita-cerita atau sejarahnya perjuangan Islam. Ini termasuk menerangkan sejarah Nabi berdakwah ke Taif, namun pada waktu itu tidak berhasil, hanya beberapa saat atau beberapa hari, beberapa bulan tidak menetap di sana, bahkan diusir. Ini cerita yang agak panjang. Nanti ada ceritanya Adas masuk Islam dan sebagainya. Ini karena nggak usah panjang-panjang, yang saya ceritakan secara singkat pada Nabi waktu itu. Pasti ada sebabnya. Mengapa Nabi ke Taif atau hijrah atau pindah ke Taif? Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendakwahkan agama Islam walaupun menghadapi banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy. Perjuangan ini adalah tidak mulus, tidak tenang-tenang, ada gangguannya. Kalian juga demikian, belajar ini ada gangguannya. Waktu belajar enak-enak diajak bermain teman, dilihat ajak bermain yang begini-begini dan sebagainya. Itu namanya gangguan. Pak, gak boleh bermain Pak? Boleh, tapi belajar dulu biar tidak menyesal di kemudian hari. Karena bekal ilmu yang kalian cari sekarang menentukan di kemudian hari. Kalau hanya sekedar kalian bisa baca tulis, nah mengapa sekolah atau belajar lama-lama? Karena kita untuk menggali beberapa ilmu pengetahuan, biar kita kaya ilmu, biar kita menjadi orang yang mengerti, orang yang alamah, orang yang pandai dalam segala hal, serta mendapatkan ridho Allah. Kan demikian. Itu harapan kita semua, harapan orang tua kita semua kan demikian, termasuk anaknya menjadi anak soleh-solehah, khairunas angfa'uhum linnas. Itu harapan semua orang tua. Tapi semuanya ini tidak semudah membalikkan tapak tangan begitu, melalui proses, melalui
apa itu tahapan-tahapan seperti kalian ini yang sedang belajar di bangku madrasah dasar ini, maka harus dikuati ilmunya tauhid, terutama ilmu agama yang berupa tauhid, fikih, akhlak. Ilmu yang lain gimana Pak? Penting, sangat penting. Tapi yang lebih penting merupakan pondasi bagi kita semua adalah ilmu tauhid, fikih, akhlak, terus yang lainnya. Penting, semua ilmu penting. Karena di dunia ini ingin mengetahui sesuatu harus ada ilmunya, ada tata caranya semua. Tidak hanya bertopang dagu atau diam-diam saja. Tidak. Kaum kafir Quraisy pada waktu itu tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Ini kata mereka, karena kalau agama Islam berjaya, berlaku atau hidup, agama nenek moyang akan hilang dengan sendirinya. Ya memang benar. Mengapa? Namanya patung atau berhala disembah-sembah. Nah, makanya dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kebodohan dalam ketuhanan. Pak, apa bodoh nggak bisa apa-apa lu? Pandai. Tapi dalam ilmu agama bodoh. Buktinya patung atau batu yang terbuat dari kayu atau batu disembah-sembah, dijadikan Tuhan, padahal patung itu tidak bermanfaat sama sekali. Itu buatannya sendiri, disembah-sembah sendiri. Namanya dinamakan bodoh. Jahiliyah itu namanya kebodohan. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy ketika istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Apalagi setelah pamannya yang namanya Abu Thalib dan Khadijah meninggal dunia hampir bersamaan. Ada selang satu hari menurut sejarah yang lain. Meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, dan istrinya Siti Khadijah dinamakan tahun Amul Huzni, tahun kesusahan, tahun apa? Tahun susah. Karena pendukung setia sejak awal dan bahkan yang memberikan dukungan support materi yang namanya istrinya Khadijah meninggal dunia pada waktu itu hampir bersamaan selang satu hari. Nah, beberapa hari ada sejarah lain menyebutkan demikian. Nah, makanya dinamakan tahun Amul Huzni, tahun susah. Tahun susah terus bagaimana? Ceritanya panjang, terus ceritanya di Isra Mi'rajkan dan sebagainya, dihibur, mendapatkan perintah ini dan sebagainya. Itu dalam kisah Isra Mi'raj sana disebutkan. Ini yang sejarah ini dalam bab menerangkan sekitar hijrah ke Thaif. Khadijah selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masih hidupnya, baik suka maupun duka, tidak sedikit harta benda yang dihabiskan selama mendampingi Rasulullah SAW. Karena perjuangan ini ada modalnya, ada bondo, ada yang dibuat untuk kesana kemari. Kalau sekarang ya ada bensin, ada kendaraan untuk apa? Lari ke sana kemari. Ini diniati karena perjuangan adalah merupakan ibadah semua. Ibadah berupa kalian tuh bermacam-macam. Ada yang langsung sedekah pribadi, ibadah pribadi, sedekah jariyah lewat berbagai cara. Ada yang sedekah jariyah lewat harta bendanya atau materinya, ada yang lewat ilmunya, tenaganya dan sebagainya menurut kondisi masing-masing. Yang baik bagaimana?
ilmunya ada, harta ada, sehat jasmani, tenaga, pemikiran, dibuat semuanya itu yang terbaik. Dalam berdakwah, Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad selama 25 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib. Pamannya inilah yang sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Abu Thalib selalu membela dan melindunginya dari ancaman kaum kafir Quraisy, membela secara maksimal, secara kalau wong Jawa mati-matian. Bahkan pada waktu itu Abu Thalib akan diberi tahta dan sebagainya asal Nabi Muhammad disuruh berhenti. Nah, Abu Thalib nggak mau. Perjuangan Nabi Muhammad terus menerus melangkah sampai di mana akhirnya jaya. Ini berjasa besar juga Abu Thalib. Pamannya karena banyak sekali, ada yang menentang, ada yang menerima, ada yang membantu, tapi disuruh untuk mengikuti nggak mau sebagaimana pada umumnya. Nah, seperti Abu Sufyan juga demikian. Abu Sufyan ini masuk Islam setelah Fathul Mekah waktu itu. Hamzah mengikuti juga, termasuk paman-paman yang lain. Tidak, pamannya itu tidak Abu Thalib saja. Dikira Abu Thalib Abu Thalib saja. Sejarah yang lain menyebutkan di antara si A, si B dan sebagainya. Begitu sedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam, yang selalu melindungi beliau dari gangguan kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah SAW yang sangat mendalam, maka tahun wafatnya Khadijah istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun Umul Husni atau tahun kesedihan, tahun susah, karena pendamping atau pendukung setia telah tiada. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan berduka, kaum kafir Quraisy makin menghalangi dan memusuhi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi mempunyai pelindung, apalagi disakiti dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Setiap hari siang malam beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, hinaan dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Nabi tetap sabar, Nabi tetap sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan atau rintangan. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke Thaif. Beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini berdasarkan pemikiran beliau. Bahkan di Thaif ada saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pimpinan Thaif yang nantinya akan melindunginya. Itu harapannya begitu. Tapi ternyata kita sudah berusaha, kadang Allah mentakdirkan lain. Sudah berusaha, semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita belajar ini, besok biar mengerti ke depannya, biar jadi apa, itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita semuanya apa? Mencari ridho Allah. Hidup di dunia kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan enak di mana saja berada dalam keadaan apapun. Semoga kita dijadikan Allah orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya. Allah ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Amin ya robbal alamin.